Selamat malam, perkenalkan nama saya Hizkia Sesarka Ika Sitorus dengan NIM 211002062 dari kelas IF09SC1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah pemrograman bahasa alami dengan topik yaitu Feature Extraction. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan dua metode yaitu metode TF-IDF dan metode Back of Words. Nah, untuk data yang akan saya gunakan adalah data yang saya gunakan pada crawling data, yaitu saya menggunakan dari Twitter dan saya beri penamaan Twitter training.csv. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang ini feature extraction. Nah, pada program yang ini intinya itu bertujuan untuk mengekstraksi fitur data frame untuk fitur dari data frame. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan per program, per kode-kodenya. Nah, untuk pada ini pada kode ini terdapat kode df cleaning yang berfungsi untuk mengambil kolom cleaning dari data frame df. Nah, di sini juga terdapat toList yang berfungsi untuk mengkonversi nilai dalam kolom cleaning menjadi daftar list. Selanjutnya, pada program yang ini terdapat kode cleaning values yang berfungsi untuk mengambil 10 elemen pertama dari daftar cleaning values dan menempatkannya dalam variabel listdoc. Nah, kita coba run. Nah, di sini kita lihat untuk si elemen-elemen yang telah diambil dari kode cleaning values-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya pada program ini kode ini berfungsi yang ini listdoc cleaning values berfungsi untuk menampilkan output dari 10 elemen pertama yang telah diambil dari si cleaning values yang tadi. Nah, saat kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode back of words. Nah, pada program yang ini, yang pertama ini adalah salah satu contoh penggunaan convectorizer dari library sklearn untuk memproses teks dan membuat representasi back of words dari dokumen. Untuk lebih jelasnya, pada kode ini, from sklearn ini berfungsi untuk mengimpor convectorizer dari modul feature extraction teks dari library scikit-learn atau sklearn-nya. Nah, untuk selanjutnya, pada kode ini terdapat vectorizer sama dengan convectorizer. Ini tuh berfungsi untuk membuat objek convectorizer yang akan digunakan untuk mengubahnya menjadi sebuah teks untuk representasi back of words. Nah, selanjutnya ada vectorizer feed cleaning values. Nah, ini tuh sebetulnya termasuk sebuah metode lagi, yaitu metode feed, yang digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata dalam list dokumen yang disimpan dalam variabel cleaning values, dan untuk membangun sebuah vocabulary. Nah, selanjutnya ada X sama dengan vectorizer transfer cleaning values. Nah, pada kode ini terdapat juga sebuah metode sama seperti yang sebelumnya, yaitu metode transform, yang digunakan untuk mengubah dokumen-dokumen dalam cleaning values menjadi representasi back of words, lalu hasilnya disimpan dalam variabel X. Nah, selanjutnya terdapat print of vectorizer.get feature names out. Ini tuh berfungsi untuk mencetak dictionary yang berisi pasangan kata dan indeks dalam vocabulary, yang dimana indeks ini digunakan untuk mempresentasikan kata-kata dalam dokumen. Coba kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini, ada about, after, at, agr, alice, alora, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, kita coba yang ini, print factory vocabulary. Nah, kalau ini kode ini berfungsi untuk mencetak dictionary yang berisi pasangan kata dan indeks dalam vocabulary, yang dimana nanti si indeks ini digunakan untuk mempresentasikan kata-kata dalam dokumen. Nah, coba kita run.
maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah x.toArray. Nah, kode ini berfungsi untuk mengkonversi hasil representasi back of words ke dalam bentuk array, sehingga dapat melihat representasi numerik dari dokumen dalam bentuk matriks. Coba kita run. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ditampilkan outputnya itu adalah sebuah bentuk matriks. Kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, pada program yang pertama ini, intinya itu bertujuan adalah sebuah contoh penggunaan library scikit-learn untuk melakukan ekstraksi fitur teks menggunakan metode TF-IDF tadi, yaitu Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, untuk lebih jelasnya, yang kode pertama ini atau baris pertama ini berfungsi untuk mengimpor modul TF-IDF Vectorizer dari library scikit-learn yang akan digunakan untuk menghitung si TF-IDF tadi. Nah, selanjutnya ada yang ini, Vectorizer sama dengan TF-IDF Vectorizer ini berfungsi untuk membuat objek Vectorizer yang akan digunakan untuk menghitung TF-IDF. Selanjutnya adalah yang ini, Vectorizer.fit atau listdoc ini berfungsi untuk menghitung TF-IDF dari dokumen yang terdapat dalam listdoc. Nah, selanjutnya ada X sama dengan Vectorizer transform listdoc. Ini berfungsi untuk mengubah dokumen yang ada di listdoc menjadi representasi TF-IDF. Nah, hasilnya nanti akan disimpan ke dalam si variabel X. Makanya di sini ada X sama dengan. Nah, selanjutnya ada print X. Nah, print X ini berfungsi untuk mencetak hasil dari transformasi TF-IDF ke layar. Jadi, dengan kita menambahkan print X ini, kita bisa melihat di layar hasil dari program-program yang tadi. Selanjutnya, kita run. Nah, kita bisa lihat di sini ya hasilnya. Nah, untuk selanjutnya, ini terdapat, ini ada lagi namanya print vectorizer.get feature names art. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk mencetak daftar-daftar kata yang digunakan sebagai fitur atau salah satu bagian dari vocabulary dalam perhitungan TF-IDF. Nah, coba kita run. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sama seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada print vectorizer.vocabulary. Si kode ini berfungsi untuk mencetak vocabulary yang digunakan dalam perhitungan TF-IDF. Coba kita run. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nah, selanjutnya ada TF-IDX sama dengan x.toArray. Ini berfungsi untuk mengkonversi matriks sparse hasil TF-IDF atau si X yang tadi menjadi matriks array biasa dan menyimpannya dalam variabel TF-IDF. Nah, untuk selanjutnya ada TF-IDF. Nah, kode ini berfungsi untuk mengembalikan variabel TF-IDF yang tadi yang berisi representasi dokumen dalam bentuk matriks TF-IDF itu. Nah, selanjutnya kita run. Nah, kita bisa lihat ya ada perubahan dari yang tadi seperti ini menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada TF-IDF lagi, tapi di belakangnya ada angka 1 ya. Nah, si kode yang terakhir ini berfungsi untuk mengambil hanya baris pertama dari matriks TF-IDF dan mengembalikannya. Kenapa hanya mengambil baris pertama? Karena di kode ini sendiri ada penambahan kode titik 1. Sementara di sini kan tidak. Makanya di sini hanya mengambil baris pertama dari matriks TF-IDF tadi. Coba kita run. Nah, ada perbedaannya untuk matriksnya menjadi seperti ini. Oke, sekian untuk penjelasan mata kuliah pemrograman bahasa alami dengan topik feature extraction. Terima kasih atas perhatiannya karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Selamat malam.